nggak mungkin selamat gitu loh bang, Hmm. nggak mungkin selamat karena ini tenggorokan tuh udah itu bang. Dan itu kita tuh lupa, dibikin lupa bang, padahal jam pakai, Hmm. HP ada di saku, apaan acaranya juga udah kelar kata itu. Hmm. Ini coba lihat tanggal berapa ya. Kita tuh langsung lagi ada yang lagi makan, ada yang lagi ngerokok, langsung tatap-tatapan ngeliat kalender di HP Hmm. tanggal 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Betul. Masih dengan outfit yang sama teman Kliwon. Karena kita Betul. tag-nya barengan. Dalam satu hari. Izin saya begini ya. Ini dingin banget. Bener asli. Emang kayak gini sebagai masyarakat Eskimo kita. Nah, sebenarnya ini biar sekalian kelihatan bagaimana kerennya hoodie PMK. Ya, yang sudah tidak bisa dibeli lagi. Aduh. Aduh. Sorry banget guys. Iya. Ada asapnya Danu. Tuh. Oh gini air panas ya? Iya. Normal. Selamat datang Mas Kabir. Mas Kabir, Halo. selamat datang di Malam. PMK. Wah, ini kita off air tadi ya Mas Kabir. Banyak banget cerita-cerita yang tidak masuk di nalar. Yang bikin gua unik, maksudnya yang bikin gua menarik itu datangnya bukan di seputaran Pulau Jawa Iya. gitu. Karena Mas Kabir ini adalah orang asli Kalimantan, betul ya Mas ya? Betul. Pernah tinggal di sana, iya. Oh, pernah tinggal di sana. Iya. Oh, aslinya? Campur lah bang. Oh, Bapak Ibu dari daerah yang beda ya. Iya. Tapi lama di Kalimantan ya, Mas? Terakhir itu 2014 bang. Berarti dari tahun berapa sampai berapa tuh? Kejadian ini tuh yang saya alamin itu 2009 bang. Lulus SMA 2008 kan. Nah, habis itu tuh kerja dulu baru lanjut kuliah gitu. Tapi kecil di mana berarti? Di salah satu daerah pokoknya bang ada. Di Iya, Kalimantan. Iya. Oh. Iya, berarti dari kecil. Iya, dari kecil ya di sana. Ya. Oke, silahkan Mas Kabir. Monggo Mas Kabir. Nurmagomedov. Habib itu. Oh, salah. Sebelumnya terima kasih ya bang ya. Terima atas kasih waktu Mas Sama-sama. Kabir dan sudah main kesempatan ke sini sekali. akhirnya. Iya, Mas terima Kabir. kasih. Iya. Jadi awal mulanya itu tahun 2009 bang. Kejadiannya Oke. tuh tanggal 9 Oktober 2009 hari Jumat. Nah, jadi kita tuh lulus sekolah itu 2008 bang. Saya pribadi kan 2008 lulus. Nah, kita tuh dapat kerjaan di satu departemen store di Samarinda. Nah, kita tuh berempat tuh kenal lah, ada ngebentuk teman gitu kan. Nah, yang sana tuh ada yang asli Banjar, ada yang asli Dayak, terus itu ada Jawa gitu kan satunya lagi. Namanya itu ada Rio, Ebi sama Agil. Nah, Ya, berempat terus, nih, satu geng gitu ya. iya satu geng tuh. Hmm. Nah, terus kita tuh cuti bang, cuti bareng gitu. Ya. Cuti bareng, liburan lah, ada rencana ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Oh, tepatnya di oke. kota Batu Licin lah. Oke. Nah, di kota Batu Licin. Nah, persiapannya sih udah lengkap semua bang, karena kan bawa mobil pribadi kan. Jadi Oh. si Rio ini bawa mobil bang, punya mobil. Nah, terus kita tuh tanggal 8 itu hari Kamis tuh udah prepare semua bang. Jadi Jumat sore itu udah berangkat lah. Kalau naik bis itu kira-kira 12-13 jam bang. 12. Ah. Lama ya. Tapi kan kita naik mobil tuh bisa lebih cepat bang, 9 atau 10 jam. Nah, terus dari situ tuh kita nggak mikir macam-macam karena kan belum pernah juga keluar kota bang, apalagi luar provinsi kan. Nah, terus dari situ tuh udah prepare, udah pamitan sama orang tua temen itu di Samarinda seberang bang, kotanya Samarinda seberang. Nah, start mobil itu dari jam 4 sore. Nah, perkiraannya subuh dong nyampe Kalimantan Selatan itu. Oh iya, benar. Subuh. Ya. Kita tuh OTW dari Samarinda seberang itu jam 4 sore bang. Jam 4 sore nyampe Balikpapan itu kurang lebih 2 jaman lah ya, karena kan santai. Oke. Nah, otomatis kan nyampe itu jam 6 sore. Jam 6 kurang lebih lah, jam segitu. Nah, udah nyampe pelabuhan Peri itu, udah kita santai aja sambil nunggu kapal ferinya nyampe gitu bang, ke Samarinda ke Penajam Pasir Utara itu. Nah,
nunggulah di situ sambil ngerokok sambil macam-macam lah gitu, Iya. namanya juga laki-laki kan. Terus dari situ tuh udah nyebrang lah si Peri ini tuh. Nggak tahu kenapa siapa yang ngawalin ide itu, tiba-tiba si temen itu bilang nanti maghribnya agak akhiran aja menuju ke Isya. Sholatnya belakangan Ah, aja. Iya, sekalian nyari kampung terakhir, sekalian sholat, sekalian makan gitu. Nah dari situ tuh udah tuh ya udah setuju gitu kan. Nah endingnya itu ketemulah perkampungan terakhir di Penajam ujung itu bang. Iya. Nah itu kita sholat maghrib, terus nunggu sebentar di musola ya bang, bukan masjid, musola sambil nunggu Isya. Nah habis sholat Isya tuh udah tuh makan sambil ngerokok gitu kan. Nah dari situ tuh udah tuh kita tuh sampai jam 8 tuh santai gitu kan, setengah 9 baru mulai jalan tuh. Nah di perjalanan itu nggak ada apa-apa bang, karena kan gelap ya bang ya. Iya. Ya. Nah, dan kita tuh nggak tahu kalau itu tuh jalur lama bang. Jalur lama. Karena kan ada dua jalur yang ke Banjarmasin itu. Nah, kalau lewat darat itu ada jalur baru sama jalur lama. Nah kita tuh sadar di belakang tuh ada 2 bis. Oke. Ada 2 bis. Tapi kita tuh karena kelamaan di masjid kan sama makan, jadi ya udah nggak kehilangan Oh. teman kan. Karena kan kita Kehilangan pakai barengan. Iya, kita kan iya, mobil iya. gitu kan. Oh ya udah modal itu aja. Ini lewat sini, terus sempat nanya juga tuh ke bapak-bapak di musola itu kan. Jadi ya udahlah gitu. Santai aja, katanya nggak usah buru-buru. Toh kita juga acaranya hari Minggu, Bang. Iya. Karena kan itu berangkatnya hari Kamis. Jumat. Jumat Sore. Jumat sore ya. Nah, dari situ tuh udah tuh nggak apa sih namanya? Nggak mikir macam-macam, nggak bakal ya udahlah, bismillah aja gitu kan. Pokoknya nggak kepikiran aneh-aneh, Bang. Terus jalanlah kita tuh jam 24.05. Oh, Pokoknya hampir jam 9 jam malam 9 nih. kurang lah ya. Nah, dari situ tuh udah jalan tuh. Di tengah perjalanan kita tuh kan, nah teman-temanku tuh bisa bawa alat musik, Bang. Jadi main gitar segala macam, gamusan gitu kan bisa. Nah, terus aku tuh ngapalin lagu Banjar kan, belajar ya. Karena si saudara teman di Kalimantan Selatan itu ada nikahan, Bang. Saudaranya itu. Makanya daripada cuti seminggu nggak kemana-mana, mending ke Kalimantan Selatan. Nah, itu tuh pertama kali saya ke Kalimantan Selatan, Bang. Pertama kali. Nah, dari situ sambil nanya-nanya lagu Banjar yang enak tuh yang apa sih gitu. Terus suara musik juga pelan, Bang. Nggak kenceng gitu kan. Nah, tapi di tengah itu tuh kita tuh kayak kenotis sama suara gemuruh di luar mobil, Bang. Ada suara gemuruh di luar mobil. Dan itu lokasinya itu di perkebunan kelapa sawit, tapi yang belum tinggi-tinggi banget. Jadi masih kayak anak-anak gitu loh. Iya, masih Nah, pendek jadi ya. walaupun gelap tapi cahaya langit tuh masih ada gitu loh, Bang. Iya. Sisa-sisa yang sore itu, senja itu. Nah, masih ada sama cahaya mobil, lampu mobil itu. Nah, dari situ tuh udah kita tuh kenotis sama suara gemuruh di luar itu. Kayak itu, Bang, bayangannya itu kayak mobil nerobos orang banyak, nerobos konser gitu loh, Bang. Kayak lagi pawai. Nah, suara di luar tuh kayak gitu. Sedangkan di dalam itu suara musik tuh kecil kan, Bang ya. Jadi kayak ya udah gitu kan. Kita tuh kayak kediam tengok-tengok kan. Nah, saya di belakang si Rio kan. Rio bawa mobil. Rio bawa nyetir. Baru si Agil, Ebi, baru aku, Bang. Nah, jadi kita tuh tengok-tengok kan. Kayak ke notice gitu. Apa tuh ya? Suara Heeh. Udah dari situ tuh diem tuh. Nah, lewatlah dari perkebunan kelapa sawit itu kejadian pertama ya, Bang ya. Nemu tanah lapang, Bang, yang nggak ada, pokoknya kebanyakan tuh semak belukar gitu, kayak ilalang gitu kan. Daerah situ juga nggak jauh, oke. ada nggak nyampe sekilo pokoknya, Bang. Oh. Nah, terus kita tuh inisiatif mau keluar, Bang, mau buang air lah ya. Nah, sambil permisi segala macam. Ya udah tuh dari situ udah jalan lagi sambil sebat kan, kaca mobil tuh dibuka gitu. Terus nah, memasuki kejadian kedua ini, memasuki perkebunan karet. Nah, perkebunan karet itu kan rindang-rindang, Bang ya. Nah, dari situ tuh si temanku tuh si Rio sama si Agil tuh ngelihat warkop di depan. Yang mana kita di belakang berdua itu cuman ngelihat saung doang, Bang. Jadi kayak kayu 4 gitu, tiang sama apa tuh, atapnya Gubuk tuh lah, kayak gubuk gitu ya. atap itu dari daun gitu loh, Bang. Iya. Yang udah kering. Nah, tapi bukan warkop. Tuh mereka berdua tuh turun, kita sempat nahan gitu, Bang, sampai mau berantem. Oh, jangan turun. Jangan turun, tapi udah turun.
Itu tuh sampai mau berantem pokoknya. Terus. Nah, udah dari situ tuh istighfar segala macam, ya udah masuk lagi. Bentar. Si Rio sama Si Agil, Agil turun, turun nyamperin ke warkop itu. mau nyamper, mau Mau nyebrang jalan. karena posisinya di sini, Bang. Oh. Nah, jadi bisa lewat satu mobil lagi gitu kan. Tapi jalan tuh nggak terlalu luas sih gitu. Ya cukup Terus 2 mobil. Cukup Berarti lah. belum sampai ke saung itu. Belum, cuman mau nyebrang gitu. Cuman kita tuh Nahan. gitu. Kita langsung kompak. Kayaknya nggak beres gitu loh, Bang. Ya. Nah, udah tuh dari kejadian kedua, Bang, ya. Di perkebunan karet itu. Nah, dari situ tuh udah jalan lagi biasa sambil baca-baca doa lah ya. Karena kan udah 2 kali nih, Bang, Iya. kejadiannya. Iya, ya, betul. Udah 2 kali. Nah, dari situ tuh nggak tahu apa ya. Kita tuh kayak apa, Bang? Aku pribadi sih dengar suara musik, dengar lagu Banjar, tapi nggak pernah dengar. Sedangkan mama angkatku tuh sering nyanyi lagu Banjar, gitu. Nah, mungkin si abangnya tahu lah lagu Banjar kayak gimana. Nah, terus dari situ udah tuh kita tuh istirahat lah, karena kan itu kisaran jam setengah 11-an, Bang. Oh, berarti udah 2 jam nih. Udah 2 jam perjalanan Hampir lah ya. 2 jam ya. Udah 2 jam perjalanan. Habis itu tuh jalan lagi terus, tapi pelan gitu loh, Bang. Kok nggak ada mobil yang lewat segala macem gitu kan. Nggak ada mobil yang lewat, terus nggak ada motor juga gitu. Terus bis yang di belakang itu baru ngeh kita, Bang. Kok nggak ada bis yang 2 di belakang itu, kemana gitu. Awalnya mikirnya nyasar, Bang. Tapi masa sih jalan segede ini nggak ada mobil gede gitu kan. Soalnya kan tadi inget di belakang tuh ada mobil dari Balikpapan sama Samarinda mau ke Banjarmasin. Nah, si bis 2 itu. Nah, dari situ tuh udah, ya udahlah, kita sendiri aja juga pasti selamat kok, pasti sampai gitu kan. Nah, itu. Nih kejadian ini yang ketiga tuh awal mulanya kita kesasar 3 hari itu, Bang. Nah, kita tuh kan dari santai, nggak buru-buru gitu loh, Bang. Nah, kita tuh jalan ngelihat sepasang pilar. Kayak tiang gitu loh, Bang, kayak gerbang gitu, kayak gapura. Tapi itu nggak nampak atasnya, Bang. Ujungnya tuh nggak nampak. Oh, cuman pilar aja dulu. Karena silau, Bang. Silau? Cahaya emas. Itu sih setelah tahu ya, Bang ya. Itu tuh hutan antara perbatasan Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan. Setelah kita tahu ya. Nah, terus itu silau, Bang. Kita tuh kayak terkesima gitu loh, Bang. Ini berempat ngelihat. Ngelihat. Nah, kita tuh dari situ tuh udah kayak apa sih namanya? Pokoknya pengen turun, pengen ke situ gitu loh, Bang. Nah, awalnya tuh buka kaca mobil, Bang. Nah, lama kelamaan kita tuh turun. Kita sadar turun tuh. Nah, dari situ tuh kita tuh terkesima, nyebranglah ke si arah pilar itu. Ke arah pilar itu nyebrang. Nah, dari situ udah tuh kita tuh kayak semacam ditarik tuh, Bang. Energinya tuh kayak nah, tapi udah nyampe situ tuh kita tuh kayak nggak takut gitu, Bang. Ditarik energinya tuh kayak gimana? Jadi kayak nurut aja gitu, Bang. Oh, kayak kesirep gitu kali. Kayak kesirep gitu. Oh. Nah, jadi masuklah ke gerbang itu. Kita tuh sempat berdiri berempat tuh. Pas masuk di deretan pilar itu, tuh langsung seret gitu loh, Bang. Apa tuh? Kayak apa ya? Kayak kita tuh kayak masuk gorden tapi yang tipis gitu loh, Bang. Kelambu. Hawanya ini tuh. posisinya gimana sih? Sorry, aku coba ini ya, apa perjelas gitu. Kan mobil nih, Mas berempat. Iya. Di jalur jalan raya ini kan. Terus nemu pilar. Iya, sebelah kanan. Pilarnya itu Sebelah ngadep kanan. ke sana berarti. Iya, ngadep ke sana. Oh, bukan di antara bukan 2 jalan. gapura Bukan. gitu ya. Oke, Bukan. berarti ada di kanan. Ada di kanan, sebelah kanan. Akhirnya mobil nepi. Minggir lah di pinggir Ya kan, ya, mobil menepi. Masnya berempat turun. Nyebrang ke sana. Nyebrang ke situ. Oke. Nah, pas udah masuk ke deretan pilar itu tuh, Bang. Udah gitu kayak masuk ke dalam gorden, kayak pintu, ada gordennya gitu loh, Bang. Tapi berasanya tuh seret gitu loh, Bang. Kayak cepet gitu loh waktunya itu. Nah, dari situ beriringan dengan itu telinga kita tuh kayak dibikin apa, Bang? Berdenging atau enggak, kayak tuli gitu loh, Bang. Maaf. Oh, kayak noise cancellation berarti. Nah, kayak gitu. Kayak langsung buk kayak kedap gitu, langsung. kayak kedap. Kemasukan air gitu loh, Bang. Iya, iya. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, itu empat-empatnya, Bang.
orangnya juga teman aku juga masih ada Itu sekarang. masuk berempat akhirnya. Masuk. Nah, tapi anehnya itu hawanya itu kayak bukan malam, kayak bukan siang, Bang. Dan itu nggak ada rasa takut. Oke, ini berempat akhirnya masuk ke Ya gerbang masuk, itu. masuk, Menarik. masuk. Masuk Nah, ke gerbang itu. iya. Oh. Terus jalanannya itu bukan aspal, bukan tanah, Bang, tapi kayak tap batu disusun rapi banget. Kayak paving block tapi itu dari batu. Hmm, Kayak jalan kampung deh. Kayak gitu. iya iya. Nah. Dan itu terang. Nggak terang, nggak gelap, Bang. Kayak gimana? Kayak sore atau apa? Kayak ya kayak pertama jam 8:30 itu, kayak kita masuk mau OTW itu, kayak gitu. Udah malam dong berarti hawanya. Iya, Maksudnya, tapi kan masih ada semburat sinar kayak sore kayak semburat gitu. sinar gitu, berarti Bang. iya sore kan, berarti kayak Iya, sore kayak gitu. Kalau ya. orang Jawa bilang padang bulan tuh. Padang Oh, bulan ya. Terang bulan Iya, lah iya, iya. gitu. Jadi kayak kesannya peralihan gitu-gitu tuh Siang masih ke ada. malam Iya, gitu, gitu. kayak gitu. Nah, udah dari situ karena kita nggak ngerasa takut, Hmm? kita tuh ngomong tapi jauh, Bang. Kayak Bang Bimo tuh ngomong nih, tapi jauh suaranya, tapi kita masih bisa dengar. Terus ngikutin gerakan mulutnya kan, jalan aja yuk gitu kan, ke depan gitu. Siapa tahu ada orang. Karena kupingnya tadi tuh masih begitu tuh. Kayak Kayak iya, rasa kayak, kedap gitu ya. gitu. kayak kedap gitu loh, Bang. Oh, ini Nah, empat-empatnya ngerasa hal yang empat-empatnya. sama ya. Nah, dan pas dari masuk gerbang itu, pilar itu, kita tuh kayak di lem gitu loh, Bang. Jadi si Rio di depan, aku di belakang. Posisinya sama kayak di mobil, Bang. Jadi kita tuh tangan tuh gandengan gini, Bang. Dan itu sama nyambung itu, terus jalan ke depan 15 menitan ketemulah sekelompok warga. Tapi yang anehnya itu kayak film kolosal gitu loh, Bang. Oh, pakaiannya. Nah, kayak film kolosal gitu. Rumah tapi di situ ada yang jualan gitu. Terus mereka tuh lagi kayak tawar menawar gitu, cuman nggak dengar ngomong apa gitu loh, Bang. Nggak dengar ngomong apa. Dan dari situ tuh udah inisiatif lah si Ebi ini yang sebelah aku tuh nanya, Bang. Nanya ke si orang Nanya berbaju ke si kolosal bapak ini. ke si bapak-bapak ini yang lagi mau beli apa gitu kan. Mm. Nah, tapi pas mau dipegang, maaf, Bang. Iya. Ini kan megang gini ya. Hmm. Itu jadi ini tembus ke sini. Oh, nggak bisa dipegang. Nggak bisa. Dan itu Los. empat-empatnya. Kita nanya sama beda orang, Nggak ada yang bisa dipegang orang. nggak bisa. Dang. Iya. Masuk. Ini masuk ke kota gaib berarti ya. Mungkin bisa Iya. dibilang ya, Bang ya. Nah. Terus. Lanjut. Nah, dari situ tuh kan aku orang terakhir ya, Bang ya, yang nanya itu, yang megang itu. Oh. Itu bulu tuh dari kaki tuh, Bang, kayak langsung seret gitu ke atas. Merinding ya. Nah, udah tuh dari situ kita tuh antara takut sama nggak bisa lari, Bang. Kaki tuh kayak berat gitu loh, Bang. Nah, padahal kan sepatu tuh nggak seberapa berat ya, Bang ya. Iya. Terus mukanya itu datar, nggak ada ekspresi. Pas lagi tawar menawar itu, lagi ngobrol itu. Terus yang paling serem tuh itu yang pas nanya, mau megang, mau permisi gitu kan, Pak mau nanya gitu kan, sambil tadinya tuh mau salaman gitu, cuman karena ngeliat yang si Ebi itu pertama itu kayak gitu, jadi kayak macam coba deh gitu kan. Itu pertama kali, Bang. Lah orangnya nih gimana pas diajak Kayak ngomong gitu? mereka tuh kayak nggak ada nganggap kita, Bang. Oh, mereka ya aktivitas Cuek kayak aja. biasa aja. Mereka aja. nggak merasakan kehadiran Mas berempat. Cuek aja gitu. Nah, dari situ tuh setengah ketakutan, kita tuh jalan tuh cepet-cepet tapi kok lama gitu loh, Bang. Nah, oh iya, sedikit informasi, Bang. Nah, dari masuk pilar itu kita tuh nggak bisa nengok ke belakang tuh nggak bisa, Bang. Kayak berat gitu loh, Bang. Nggak bisa nengok ya. Nggak bisa. Pokoknya berat ini, dari pundak sampai ke sini tuh nggak bisa. Nggak bisa Jadi nengok. lurus doang. Lurus tuh. aja. Heeh. Oke. Terus kita tuh kalau ngomong pasti kadang udah beberapa kejadian kan, jadi kayak nyimak ke mulut tuh, Bang. Teman ngomong apa kita tuh ngikutin gitu kan. Baca gerak Terus bibir. sambil gini nih, kalau ada apa-apa pasti tangan gitu kan. Saling kode Heeh, gitu. kayak gitu. Karena ngomong walaupun kedengaran kecil tapi nggak jelas gitu loh, Bang. Iya. Nah, dari situ tuh udah tuh. Nah, entah itu berapa lama atau berapa ratus meter ya, Bang ya. Yang jelas sih perasaan aku pribadi sih tuh nggak jauh, Bang. Nah, di ujung jalan itu kita tuh ngelihat cahaya terang lampu. Dan itu lampunya tuh putih semua, perumahan klaster. Sedangkan yang 2009 itu kan belum booming klaster ya, Bang ya.
di sana ya. Di sana. Dimanapun kan belum ada klaster ya bang ya. Oh iya. Paling biasa kan, coupling biasa Oh kan. iya. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu 2009 bang. Dan yang anehnya itu di ujung jalan itu kan tap batu gitu kan. Terus kesananya itu kayak semacam jalur kebun bang, setapak itu. Nah, yang samping itu ada rumput-rumput gitu. Iya. Nah, jadi kan tanah dong. Nah, terus pas di gerbang si klaster ini kita tuh ngelihat seneng sama ada orang nih pasti gitu kan. Sambil mau nanya gitu kan. Tapi itu nggak ada yang keluar bang, nggak ada orang satupun, yang ngintip pun nggak ada. Itu lampunya putih semua dan nggak ada lampu kuning. Nggak ada lampu kuning. Nah, terus ya jalan aja sambil ya berdoa lah ya sebisa mungkin gitu kan. Karena kan itu nggak tahu itu kita di mana ya bang ya. Iya. Nah dari situ tuh udah nyampe di ujung tuh, wih gimana nih nggak ada orang, kata si Rio itu di ujung perumahan. Ya sama itu jalan itu tanah lagi bang. Nah jalan itu tanah lagi. Logikanya itu di tengah hutan bikin perumahan klaster. Masa nggak ada jalan mobil bang? Iya. Nah kalau yang jalan tap dari batu itu kan sampai ujung tadi doang sebelum perumahan. Selebihnya kan tanah sama rumput bang. Iya. Nah tapi itu nggak ada jalan mobil bang. Sampai ke ujung, sampai setelah perumahan itu nggak ada. Itu barang apa? Materialnya ini dari mana Dari dong? mana? Nah dari situ udah tuh nggak mikir ke situ lagi. Yang penting ya udah jalan aja lah maju gitu kan. Nah dari sini bang kita baru bisa nengok ke belakang. Setelah berapa ratus meter lah, pokoknya nggak nyampe 1 kiloan lah. Nah itu dari situ tuh ngeliat ke belakang, pohon bambu bang, bambu kuning. Bambu kuning. Dan pohon bambu itu kan nggak mungkin bisa dilewatin orang berempat ya bang, apalagi posisinya gandengan. Nggak mungkin dong, masa pohon bambu serapat itu sebanyak itu tuh bisa kita lewatin. Oh pas lu nengok itu hutan bambu. Hutan bambu, dan itu banyak bang. Rapat gitu Rapat. maksudnya pohonnya. Oke. Kalau bambu hitam itu kan serem ya bang ya. Itu bambu kuning bang semua. Bambu kuning. Full itu bambu kuning semua. Nah dari situ gitu tuh aku pribadi teriak bang. Teriak sambil lari bang itu. Itu baru bisa lari bang. Kenceng. Perasaan udah kenceng bang. Sampai nyusruk ke jalan setapak itu. Teriaknya apa? Ya pokoknya ngeluarin kata-kata tapi nggak bisa denger bang. Nggak bisa denger gitu. Oke. Nah dari situ tuh udah ngos-ngosan segala macem. Temen juga udah ada yang apa nyaner di pohon itu, pohon nggak tahu pohon apa itu gede banget bang. Nah belum juga napas santai segala macam gitu loh bang. Ada suara deheman bapak-bapak. Pokoknya deheman itu kayak orang berwibawa gitu loh bang. Kayak di dalam sumur batuk gimana sih bang? Pokoknya orangnya tuh berwibawa banget. Susah juga nih dalam sumur batuk. Kayak gitu loh. Suaranya bergema gitu maksudnya ya? Atau Iya. gimana? Dehem bang, kayak orang batuk gitu. Oh, gitu. Kayak gitu. Oh, tapi bulat gede gitu. Bulat gitu. Gitu. Oh. Terus. 2 kali itu bang. Mm-mm. Kedua kalinya berempat tuh baru notice, baru full gitu loh ngedenger. Dan itu kan alam luas bang ya. Masa iya sampai sebergema itu gitu loh bang. Oh, gema ya benar ya. Nah, dari situ ada yang ngomong tuh katanya, hendak kemana gerang katanya. Mau kemana gitu siapa juga. Kemana gitu ya, mau kemana? Tapi nadanya itu kayak marah, nggak marah tapi kayak Tegas gitu loh bang ya. Nah dari situ tuh udah kita tuh, tapi orangnya itu bang, jadi kayak petani itu loh bang. Jadi tangannya tuh gini ke pohon besar tuh, gini tangannya tuh, tapi ngebelakangin, pakai sontok hitam, baju hitam segini. Si bapak-bapak itu. itu. Dia nyapa ke 4 orang teman-teman. Karena nggak ada orang lagi bang. Iya dia ngomong kayak gitu ngadep tapi atau Nggak gimana? ngadep, ngebelakangin. Jadi kita tuh ada di belakangnya dia. Tapi menurut aku itu gede bang orangnya. Karena aku pribadi aja segininya dia bang. Iya. Karena kan orang ini tuh yang ngantar kita jalan, ngasih tahu jalan bang, sampai ke ujung. Nah dari situ tuh
kayak gini bang, nih tangannya tuh gini. Jadi mungkin ngikutin kali ya, Oke. suruh ngikut dia kali ya. Nah dari situ tuh udah kita, walaupun kita takut tapi ya udah ngikutin aja. Nah dari situ udah tuh nyampe ujung jalan, jalan setapak masih bang. Pokoknya jalan ke kebun deh bang, nggak beda jauh jalan ke kebun kayak gitu. Tapi tekstur tanahnya itu nggak landai, nggak rata, kayak bebatuan gitu loh bang. Nah kayak gitu. Tapi ada bekas jalan, bekas pejalan kaki gitu loh. Tengahnya itu jadi kayak tanah gitu loh bang. Nah sampingnya itu rumput-rumput kayak gitu. Nah udah tuh dari situ nyampe ujung. Pokoknya pohon itu ada pohon yang sama yang kayak si bapak-bapak tadi gini tuh bang. Yang pertama. Nah dari situ tuh ada parit bang. Parit. Jadi apa tuh? Tempat air. Got, ya, apa. Got kayak gitu. Ya, Nah, ya. kita turun berempat. Si bapak itu di sini masih kayak gini tangannya tuh. Baru kita mau ngucapin terima kasih sambil balik badan gitu, udah nggak ada. Hilang ya dia ya. Nggak tahu kemana. Mungkin bisa jadi gitu. Kita udah mau makas, baru kayak gitu bang. Nah udah tuh dari situ. Nah kita bukannya kita apa ya, malah kita makin takut bang. Karena kan banyak kejadian kan, runtutannya banyak gitu kan. Nah dari situ udah kita ngikutin jalan tuh sampai ke ujung. Itu kayaknya udah lama bang, karena kita tuh udah capek, udah ngos-ngosan segala macam. Oke. Nah nyampe belakang itu, nyampe di depan, titik depan itu, kita nengok ke belakang. Itu bukan jalan, tapi semak belukar. Udah berubah lagi ya. Heeh. Jadi semak belukar. Semak belukar. Terus akhirnya keluar nih. Keluar, nemu jalan setapak lagi. Kita lari kenceng bang. Seingat aku sampai kaki aku aja sampai ibaratnya letih gitu kan bang ya. Terus berasa kan kalau orang pegal tuh bang ya. Betul. Kalau habis lari tuh kayak gimana gitu kan. Cuman di sini tuh, kalau di kampung itu kan suka ada gorong-gorong ya bang ya. Nah di ujung-ujungnya itu suka ada semen gitu loh. Ya. Nah nemu itu, kita bersender di situ istirahat. Ada yang duduk di rumput segala macam. Nah aku tuh bersender di situ bang. Nah teman aku tuh si Ebi tuh ngelihat dari bawah itu ada bude acil-acil gitu loh bang. Apa tuh? Acil tuh kayak tante gitu loh. Kalau bahasa Banjar tuh tante tuh kan acil ya. Nah jadi dia tuh kayak abis dari, nggak tahu dari mana, pokoknya kayak gini bang, kayak bawa barang di kepalanya itu. Nah tangan tuh kayak gini. Nah makin lama makin deket tuh si dua acil ini, dua tante ini. Nah makin deket. Nah si teman aku tuh si Agil tuh nanya, itu ada orang tuh mungkin bisa itu ngomong gitu kan. Nah itu tuh, tapi kita tuh masih apa ya bang, masih ngeliatin ekspresi mukanya, mulutnya gitu. Nah pasti jawabannya kan kayak gitu kan. Itu tuh ada orang tuh mungkin ya, bisa nanya kali ya. Nah sebelahan bang, nih di sini, nih kita di sini di Bruk itu, di Bruk semen itu, dia dari sini. Posisinya gini bang, jalanannya nurun gitu. Nah dari situ tuh udah papasan, matanya tuh merah. Matanya tuh merah, tapi nggak merah bercahaya ya bang, cuman merah aja. Yang bikin kita takut ini bukan manusia gitu loh bang. Karena matanya tuh beda bang. Kayak mata normal kayak kita gitu loh bang. Dua-duanya tuh. Dua-duanya. Nah terus dia tuh gini aja nih, pakai jempolnya. Mungkin suruh pergi kali ya. Suruh jalan ke situ kali. Kayak gitu. Ya udah, tanpa dipikir panjang lagi tuh, buru-buru. Walaupun kita setengah ngesot bang, aku pribadi ya. Setengah ngesot bang, karena udah lemas, udah nggak ada tenaga. Kayaknya itu sisa tenaga deh. Nah udah jauh dari situ, nengok lagi ke belakang, sama kejadiannya bang, semak belukar. Tapi anehnya itu tinggi-tinggi bang, ilalangnya segala macam. Pokoknya kalau kita lewat situ kan harusnya ada bekas badan kita dong. Itu nggak ada. Jadi kayak biasa aja, kokoh berdiri gitu loh bang. Terus ya, kita lewat, bekas dilewatin gitu ya. Iya, terus kita lewat dari mana kan? Nah dari situ tuh udah lari sekencang-kencangnya itu. Walaupun mungkin itu sisa tenaga gitu, cuman di ujung tuh kita udah pasrah bang. Kayaknya kita nggak bakal bisa balik deh. Nggak mungkin selamat gitu loh bang. Nggak mungkin selamat karena ini tenggorokan tuh udah itu bang. Dan itu kita tuh lupa, dibikin lupa bang. Padahal jam pakai.
HP ada di saku. Zaman-zamannya E63 bang, Iya. Nexian kayak gitu kan. Nexian, Ah. Nokia. Ya. BB yang awal-awal itu bang. Ya. Itu kita tuh dibikin lupa bang. Dibikin lupa kalau punya alat komunikasi gitu Heeh. maksudnya. Jadi kita tuh jam aja yang jelas di tangan gitu bang. Kita Nggak ngeliat. nggak ngelihat. Mm-mm. Nah pokoknya terakhir yang ngelihat pilar itu 11:30 bang, malam. Mm-mm. Nah itu terakhir ngelihat jam. Iya, iya, iya. Sama ngelihat di mobil itu loh bang, di atas tip itu. Udah tuh dari situ. Nah kita tuh udah pasrah, udah berdoa segala macem. Itu kayak teman aku tuh lagi tiduran bang di rumput. Dia nunjuk gini. Itu di mana tuh? Tadi udah keluar dari itu. Masih bang. Oh, masih, Tapi kita masih. tuh udah putus asa bang. Oh. Nggak mungkin selamat lah gitu. Ibaratnya nggak mungkin keluar dari sini gitu loh bang. Karena nggak ada orang satupun bang. Ya. Teman aku tuh nunjuk satu titik, ternyata itu cahaya bang. Wah, ada lagi nih. Cahaya tapi makin lama makin kayaknya itu kampung deh gitu bang. Karena cahayanya itu makin kayak gitu loh bang. Ya, ya. Nah dari situ kita kode-kodean supaya jalan gitu loh bang. Kode-kodean supaya jalan sambil papah-papahan bang. Karena udah lemes. Itu udah lemes. Nah nyampe di ujung situ sambil giniin tangan sampai ilalang gitu loh bang. Ya. Karena udah nggak ada jalan itu, udah buntu. Nah terus ada bang, suka ada itu bang, kayak Tanaman rambat. nah kayak gitu. Jadi kita tuh sambil gini. Tahu-tahu kita tuh di pinggiran bang. Pas kita nyingkapin rumput itu, rumput merambat itu matahari bang, udah terang. Dan kita tuh ada di pinggir jurang. Ini masih di alam. Kayaknya udah keluar itu bang. Kayaknya itu udah di ujung deh kayaknya. Di pinggir tuh maksudnya di pinggir apa? Di Pinggir jurang. Terus yang digini-giniin tuh Itu tanaman kayak atau apa? pagar Kayak atau- rumput liar Heeh. di tebing. Oh di tebing. Kayak di tebing gitu. Jadi kita tuh naik ke atas baru tanah, baru nginjek tanah. Oke. Ternyata itu udah pagi berarti. Oh gimana? Awalnya mikirnya pagi bang. Oh, awalnya. Tapi itu udah terang, udah terik, Heeh. udah terik. Nah kita bersyukur tuh, alhamdulillah udah nemu kebun gitu loh bang. Karena itu kebun, sepenglihatannya itu kita kebun gitu kan. Nah dari situ tuh udah tuh kita sambil sisa tenaga itu langsung sambil itu bang, sama apa tuh akar, Megang akar. megang akar maksudnya. gitu, Heeh. sambil gini. Kan akarnya tuh panjang ya bang ya. Megang akar terus udah duduk di situ. Duduk di situ terus kita ngeliat ke bawah. Di seberang itu ada mobil kita itu loh bang. Oh. Mobil kita itu. Nah kanan kiri itu ada pohon besar, warnanya itu abu-abu, gede. Ya mungkin itu yang dibilang pilar itu kali ya bang ya. Soalnya sama pohonnya bang. Ternyata yang sebelumnya dilihat sama Mas berempat itu pilar itu Ternyata adalah pohon besar. Itu 5 orang aja mungkin nggak kepeluk bang. Oh, gede banget pohonnya. Gede. Dan itu sama besarnya. Sama pilar yang dilihat kemarin. Enggak, maksudnya itu pohon besar dua ini. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama Ukurannya besarnya. sama. Ukurannya sama. Oke. Heeh. Dan itu tinggi memang bang. Mhm. Itu tinggi. Terus dari situ kita tuh ke bawah bang. Pas kita ngeliat mobil itu sambil udah bangun pelan-pelan gitu kan ke bawah. Pas ngeliat pohon itu kita panik bang. Kita takut. Nah di antara jalan itu kan suka ada got gitu ya bang. Iya. Got. Nah, pas kita mau nyebrang situ tuh udah bunyi HP tuh. Oh, langsung masuk notif-notif. Notifikasi langsung masuk. Ya. Kita buru-buru pergi dari situ. Jam berapa tuh jadinya? 11:30 siang. Woi. Oke. Pas keluar itu ngeliat jam lagi. Heeh. Di mobil pas Oh, ngeliat di jamnya. mobil. Heeh. Di Karena mobil jam 11:30 siang. Oke. Nah, notif apa itu kita nggak hiraukan dulu bang. Pokoknya yang penting kita masuk mobil dulu deh gitu kan. Nah itu cabut. posisinya siang bang. Nah tapi aman posisinya itu. Mobilnya itu nggak kenapa-napa. Dan mungkin karena setengah sadar nggak sadar si mobil itu nggak terkunci rapat bang. Jadi bukanya itu karena kita terkesima sama dua pilar itu. Mungkin kayak semacam nutupnya itu mungkin plak gitu Asal-asalan bang. ya. Kayak gitu. Nggak kekunci mobilnya. 1 jam dari situ tuh ketemu pom bensin. Pom bensin, bersih-bersih segala macam, makan. Ditelepon lah temanku itu, katanya
kemana aja, emang nggak jadi kesini gitu. Hmm. Jadi kok kita udah di jalan, acaranya udah kelar katanya. Loh ini tanggal berapa emang katanya? Kan ini masih hari Sabtu. Jumat. 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 Enggak dong, kalau udah setengah 12 Sabtu. Kita kan dia. mikirnya Oh, masih iya. Jumat bang, karena kan ibaratnya masih belum sadar full gitu kan. Oh. Nah, jadi si teman aku tuh ngomong kayak gitu. Ya, tapi kan ini besoknya berarti Ya, kan. Sabtu berarti. Tapi kita nggak sadar bang, Oh. masih di awang-awang gitu loh bang. Iya, iya. Nah, udah dari situ tuh katanya, apaan acaranya juga udah kelar katanya itu. Hmm. Ini coba lihat tanggal berapa ya. Kita tuh langsung lagi ada yang lagi makan, ada yang lagi ngerokok, langsung tatap-tatapan ngeliat kalender di HP. Tanggal 13 Yang berarti hari Selasa dari Jumat. jauh banget. Bang maaf ya soalnya ini sambil lagi pilek soalnya. Nggak apa-apa. Jadi agak kesendat-sendat gitu. Nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa. Pergi Jumat, Jumat sore sore jam 4, jam 4. nyampainya tuh harusnya subuh jam 4 jam 5. Nah, tapi itu Oh, pas ngeliat kalender Selasa. udah hari Selasa. Selasa. Sampai itu kita lihat-liatin HP itu Hmm. beneran Bener, tanggal Selasa 13 semua ya. Selasa. Dimarahin dong Orang sama kita- kantor. Orang kita cubit-cubitan segala macam kok. Heeh. Karena bohong ini. Iya, bingung ya, mana yang realita, mana yang enggak gitu ya. Terus Iya kan? diinfoin tuh, kasih tahu apa? Dikasih tahu kan kita di sini pom bensin ini gitu kan. Mm. Nah, ternyata di sebelah pom bensin itu kan ada yang jualan dodol-dodol kayak gitu kan, dodol kandangan gitu. Nah, dijemput lah di situ. Dijemput sama si saudara temanku yang hajatan ini. Terus udah nyampe tempatnya dia di daerah Batu Licin itu, cerita diketawain. Diketawain. Ya, katanya udah nggak aneh kalau kayak gitu katanya. Mungkin kalian ada yang ngelakukan kesalahan apa kali gitu. Ada nggak tapi? Ternyata baru pada ngaku. Jadi ada yang ngedumel di hatinya itu kayak anjing hutan banget gitu loh bang, kayak gitu. Oke. Terus kok daerahnya gini banget gitu, kayak serem gitu segala macam. Mungkin kayak gitu kali, sompral lah ngomongnya gitu kan. Tapi Jadi- pada dalam hati kan ngomongnya. Ya tapi mungkin kan kedengaran sama mereka ya kan. Oh. Pada komplain kayak gitu ya. Terus mungkin ada yang ngencingin yang tempatnya mereka mungkin. Selama di perjalanan itu ya. Iya, kan ada 3 kalian berhenti kan. Berhenti. Heeh. Terus kita kan nggak tahu, nggak lihat kalau di situ ada apa kan ya. Nah, mungkin kita ngelihatnya tanah lapang atau apa, tapi kan kita nggak tahu bang. Iya. Nah dari situ tuh udah setelah cerita tuh diketawain segala macam, terus diminumin air doa tuh sama si bapak tetangganya itu sama ustadz itu. Ya udah katanya nanti pulangnya siang aja katanya, atau mau dianterin katanya. Tapi dianterinnya nggak sampai Balikpapan ya katanya, sampai perbatasan hutan itu aja katanya. Udah tuh dari situ bang. Nah singkat ceritanya perjalanan baliknya ngaman, nggak apa-apa bang. Kan Aman siang ya? kan, besoknya kan nginep semalam bang. Iya. Nah besoknya itu kita baru pulang tuh pagi jam 7 tuh pulang. Berangkat. Dianterin, ngelewatin itu juga, ngelewatin pohon besar itu, terus ngelewatin perkebunan karet. Ya. Itu mereka baru sadar si dua tuh, si Rio sama si Agil tuh. Itu saung baru. Emang saung kita bilang itu. Enggak. Kemarin dia ngeliatnya warkop. Warkop. Sedangkan di Kalimantan kan ada warkop, Bang. Iya. Nah, Iya juga ya. udah tuh dari situ dianterin lah sampai perbatasan itu. Dari situ aman, Bang. Wah, gila. Nah, nyampe ke Samarinda, kita berkunjung tuh ke rumah mama angkatku, Bang. Mama angkatku kan agak bisa ya. Oke. Nah, jadi datuknya itu suka masuk gitu loh, Bang. Ya. Suka ngasih tahu gitu kalau ada apa-apa gitu kan. Iya. Terus nah, belum cerita, Bang. Tiba-tiba ketawanya tuh udah beda si mama angkatku itu. Makanya katanya kalau kemana-mana tuh jangan sok ngerasa jagoan katanya. Katanya ada yang bawa itu ya katanya, kayak semacam mungkin pegangan kali ya. Oh, Ternyata temenku gitu, bawa apa dia? batu, Bang. Nggak tahu batu apa. Nah, coba periksa katanya dompetnya ada apa aja katanya. Dari situ tuh udah Jadi ketahuan. salah satu temen Mas Kabir itu ada yang bawa Pegangan pegangan di dalam dompetnya. di dompetnya. Mungkin Di dompetnya. itu salah satu faktor kenapa. Mungkin bentrok kali ya. Mungkin ya. Ya, Ya, bisa jadi. bentrok kali. Nah, dari situ tuh udah tuh. Terus katanya masih beruntung ada yang ngasih tahu jalan katanya. Itu tuh mungkin kalau bahasa Indonesianya ya. Karena itu Banjar itu Banjar kental, Bang. Si Datu ini ngomongnya.
Jadi itu diartikan sama temen aku yang orang Banjar asli bang. Iya. Nah jadi Hmm. dari situ tuh udah ketahuan. Ya intinya tuh kayak gitu bang. Jadi kita tuh ngomongnya sompral, terus sok ngerasa jagoan, sombong gitu loh bang, angkuh gitu loh. Nah kayak gitu. Makanya ya masih untung ada yang ngasih tahu jalan. Nah, yang ngasih tahu jalan itu nggak disebutin leluhurnya siapa bang. Oh, oke. Makanya ya udah. Coba kalau kita nggak nurut, mungkin nggak tahu. Bisa balik apa enggak gitu ya Heeh. maksudnya. Ya walau alam sih tuh bang itu leluhur atau bukan ya. Iya, Tapi iya, kan ya terima kasih sih udah ditunjukin jalan gitu loh bang. Ya. Nah udah itu dari situ. Nah mama angkat tuh balik lagi tuh. Hmm. Terus kita tuh pada bingung kan. Coba katanya mau cerita katanya. Siapa dulu yang mulai kata. Loh tadi kan udah tahu kata temanku tuh, kata Iya. Sirio tuh. Jadi Kan lu udah tahu. Bukan katanya. Itu mah bukan ibu katanya. Kata ibu, kata mama Iya. angkot gitu bang. Cuma Datu. Ya, udah tuh dari situ diceritain satu-satu versinya si Rio kayak gitu. Ternyata sama, Bang. Jadi mata kita tuh sama, pendengaran kita tuh sama juga gitu. Nah, dari situ tuh udah dimandiin tuh sama mama angkatku tuh. Dikasih katanya takutnya ada yang ngikut katanya tuh. Ya udah katanya. Untungnya tuh nggak fatal gitu loh, Bang. Nah, dari situ. Tapi kata orang-orang di sekitar tuh berarti lumrah kalau orang tuh nyasar ke dalam Ya, kota Kak. gaib itu. Iya ada yang bilang rumah karena ada yang pernah bang tapi nggak nyampe 3 hari, ada yang 1 hari semalam, ada yang nemuin juga yang apa tuh yang petani karet yang nemuin itu malah udah kayak kehabisan tenaga kayak setengah pingsan gitu loh bang. Iyalah. Dan Mas Habir dan teman-teman berempat itu kan 3 hari ya. Iya makanya kan Ketika keluar itu kan betis normalnya akan sangat-sangat lapar, aus, kelelahan gitu. kalau aku kaki bang betis Berasa banget capek. kayak panas gitu loh bang, kayak maaf nih kayak orang nggak makan berapa hari tuh kan panas ya bang ya. Aduh nggak tahu lagi gua Nah, gimana kalau nggak pokoknya makan kayak berapa gitu. hari. Pokoknya kayak gitu deh bang. Ya, Kayak ya. orang nggak makan tapi kita tuh malah dipaksain harus jalan. Iyalah iya. Terus ini tenggorokan tuh udah seret bang. Ya, minum dulu ah. Seru. 3 hari di hutan. Hutan goib ya. Dimensi lain berarti ya. Wallahu alam sih bang. Cuman ya itu masih ingat sampai sekarang sih. Dan 3 temanku juga masih ada kan saksinya gitu. Mungkin mereka juga kalau mau cerita ya kalau memang dia ke Jakarta ya takutnya kan kalau dari versi aku sendiri kan takutnya dikiranya ngarang ya bang ya. Ya. Nah gitu. Ini dari angle dia nih. Iya. Ada 4 orang tuh yang ngalamin. Berarti buat Mas Rio, Mas Agil, Agil. Mas Ebi yang lagi nonton. Nah, coba Coba- ingat-ingat lagi. Atau coba nongol di kolom komen. Gitu aja ya. Iya. Mm-mm. Walaupun udah beda-beda kota sih bang. Ada Gak yang di apa-apa. Surabaya. Nanti Ada kan yang tinggal dikabarin gitu. Iya. Gua kasih tahu nih pengalaman. Cerita gue nih. 3 hari di hutan secara logik orang mah akan tepar mas. akan Iya. meninggal ya bang ya. Bisa jadi Iyalah. karena tidak ada basic survival apalagi. Iya. nggak Badan ada. juga nggak seperti teman-teman kita ya. Teman-teman ada. kita yang sering berolahraga Yang pun normal ya? Iya, yang normal aja 3. Belum tentu ya bang ya. Belum tentu. Apalagi ukuran saya gitu yang nggak normal gitu kan. Masa maksudnya Nggak tuh gitu lah. badannya itu nggak kayak abang-abang ini kan gitu kan. Jadi nggak mungkin gitu loh bang. Ya tapi balik lagi kita kan berada di dimensi Iya. yang lain nih gitu. Iya anjir. Itu Gua sih mikirin pengalaman yang output paling mengerikan bang. Ya. Kalau Rasa- yang Heeh. kalau yang lainnya itu kayak semacam di Bukit Soeharto tuh itu cuma ngelihat satu mobil tentara, Mm-mm. tapi itu dari jauh. Kita lagi dari Samarinda nih bang. Mm-mm. Waktu itu tinggalnya udah di Balikpapan kerjanya. Mm. Nah jadi kalau di Bukit Soeharto ini tuh kita lagi kencing, posisinya 1:30 malam. Mm. Nah kita tuh dari jauh tuh seneng dong. Karena kan udah gak ada kendaraan kalau malam bang. Mm-mm. Samarinda Balikpapan tuh udah sepi lah. Nah paling ada mobil 1-2 gitu. Mm. Nah itu tuh ada mobil terang banget bang. Tapi anehnya itu kayak di film bang. Jadi Gimana tuh? kayak bersenjata gitu. Oke, berarti ini mau truk gede Mobil yang banyak tentara. prajurit-prajuritnya Nah, gitu. kayak gitu. Oke. Nah tapi itu kayak mobil beneran kayak mobil perang bang. Dan itu pas lewat itu kepalanya nggak ada, cuman tangannya megang senjata.
nggak ada kepalanya. Satu orang atau gimana maksudnya? Satu mobil Ini mobil tronton ya berarti. kayak gitu. Truk Kayak mobil itu loh, tronton gitu loh. truk Kayak yang mobil angkut perang lah bang itu. truk tentara Cuman gitu. kalau di jauh kan pikirnya mobil biasa gitu kan. Nah itu kita tuh bertiga bang, aku waktu itu dari Samarinda tuh abis liburan kerja. Nah itu tuh kita kayak terkesima bang. Motor jatuh aja sampai nggak sadar. Nggak Itu lagi sadar. naik motor ya. Nggak, lagi berhenti kencing bang. Terus Nah, motor tapi- jatuh tuh. Nanti temanku yang satu itu di motor kan. Hmm. Nah itu dia tuh sampai lepas tangan sampai jatuh nggak berasa katanya. Gara-gara ngeliat itu. Ngeliat itu. Tapi serem sih. Nggak ada kepalanya. Soalnya pas di depan mata itu beneran nggak ada kepalanya bang. Iya. Lewat aja biasa kayak mobil biasa gitu. Itu kalau di Bukit Soeharto. Sekarang masih komunikasi nggak tapi Mas Kabir sama teman-teman yang lain yang Paling- tadi nyasar bareng Paling cuma di IG bang. Di IG. di IG masih paling kontakan ya? paling nanti kalau ke Jakarta karena kan udah pada berkeluarga kan. Iya. Udah pada sibuk masing-masing lah. Gitu. Cuman kalau ke Jakarta pasti ketemu bang. Dan pasti ngomongin hal itu lagi. Kalau Iya nggak diingetin sih? ya. Pasti dibahas lagi nggak sih? Iya. Karena kan kita nggak mungkin ya bang ya. Apa? Nggak mungkin ketemu lagi kalau waktu itu nggak selamat gitu ya. Oh iya. Kita nggak tahu gimana nasibnya kalau waktu itu nggak keluar dari situ gitu. Iya. Ya wallahu alam sih gitu. Oke. Siap, Mas Kabir. Siap. Wih, ini luar biasa nih pengalaman ini, ternyata real ada ya yang masuk ya walau-walam dimensi goib itu, dan 3 hari berasanya kayak 12 jam gitu ya berarti Iya, ya. kayak semalaman aja. Semalaman aja Kayak kan semalaman berasanya. aja. Tapi anehnya kok 3 hari ya. Nah, itu jangan dipikirin kalau yang kayak gini nggak bakal masuk di logika, benar. Ya. Oke. Makasih ya Mas Kabir Makasih, sudah Bang. berbagi pengalamannya Makasih, di Bang. Terima PMK. kasih banyak ini. Sehat-sehat pokoknya, jangan nyasar-nyasar lagi ya. Kalau ada pilar bercahaya udah jangan dimasukin ya. Ya. Tadi Tapi bang mencoba, boleh nyampein sesuatu nggak bang? apa tuh? Dong. Enggak, sebelumnya aku mau minta maaf ya bang ya. Kalau ada nama kota atau nama daerah yang ku sebut tadi gitu loh bang. Oh. Takutnya ada orang yang tersinggung atau apa gitu. Ada oknum lah ya. Takutnya tuh ada yang masa sih kayak gitu kan. Takutnya ada salah ucap juga gitu. Ya kalau memang ada yang keberatan, saya pribadi saya minta maaf gitu. Siap. Bukan maksud untuk menjelekan atau gimana gitu bang. Nah, cuman ya itulah pengalaman kita berempat gitu loh bang. Iya. Siap. Secara garis besar dari PMK berdiri sampai detik ini, cerita yang terjadi di daerah-daerah yang Mas sebutkan, karakternya hampir sama Mas. Tersesat di hutan dan tiba-tiba keluarnya tuh di mana, hari apa gitu, dan melihat sesuatu yang beda gitu kayak dunia nyata. Dan pasti di iniannya di hutan-hutannya gitu. Iya benar. Ya, bahkan salah satu anaknya Om Indro waktu itu Mas Harley touring juga kan ke Kalimantan, menceritakan ya kayak gitu tuh nuansa di sana waktu itu ya gitu. Kita juga pernah dapat cerita dari TNI kan, waktu latihan susur hutan. Itu di Kalimantan juga sama. Ya banyak lah cerita-cerita dan memang bener tipikalnya kayak gitu biasanya. Oh iya bang, Apa? mau di itu ya diperjelas ya. Apa tuh? Karena kan pasti ada yang komen nih, katanya masa tahun 2009 belum diaspal gitu kan. Ya itu balik lagi tadi. Jadi ada 2 jalur nih yang ke Kalimantan Selatan itu, ada yang jalur bagus, jalan baru, sama yang jalur lama. Nah itu jalanan itu udah diaspal, cuman namanya juga banyak mobil proyek. Iya, truk. rusak lagi. Jadi kan ada yang nggak ada yang utuh aspal itu loh bang gitu. Jadi kayak bergelombang gitu. Jadi ya balik lagi gitu. Kalau orang Kalimantan asli pasti tahu lah gitu. Gak usah jauh-jauh yang komen belakang layar belakang kamera ini aja, ya kan? Nah, Iya, Ung Samarinda. Ya siap. Oke. Terima kasih ya Mas Kabir ya. Ya. Sehat selalu. Terima Amin. kasih buat pengalamannya. Oke. Ya. makasih ya bang. Makasih. Mantap. Makasih juga buat teman kalian yang udah nonton. Kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Dadah. Dadah.